Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya, Alrama Bilal Priyono, dengan NIM C1C022046, yang pada kesempatan kali ini saya akan mengundi tugas dari Bapak Dr. Wim Eka Putra dan Ibu Dr. Wila Lestari SMSI dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul Filosofi Riset dalam Bidang Akuntansi. Baiklah, lanjut saja kepada yang pertama, yaitu ada pergeseran arah riset. Pendekatan klasikal lebih menitik beratkan pada pemikir normatif yang mengalami kejayaannya. Pada tahun 1960-an, pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya ada filosofi, paradigma, metodologi riset. Pertama, paradigma fungsionalis. Paradigma fungsionalis ini sering disebut fungsionalis struktural atau struktural fungsionalis atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma umum bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan paradigma lain, sehingga disebut paradigma utama atau mainstream paradigm. Secara ontologi, paradigma utama ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar diri manusia. Realitas diukur, dianalisis, dan digambarkan secara objektif. Konsekuensinya adalah jarak antara objek dan subjek. Dua, paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut interaksionis subjektif atau subjektif interaksionis. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Sementara itu, menurut Gödel dan Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Yang ketiga ada paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Riset-riset yang diklasifikasikan dalam paradigma strukturalisme radikal adalah riset yang didasarkan pada teori Marxisme tradisional. Yang keempat ada paradigma humanis radikal. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal. Jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt Schools dan Habermas, pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk mencapai yang saling memahami. Yang terakhir ada paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkannya dirinya di luar paradigma modern. Jadi, tidak tepat wacana ini masuk dalam skema paradigma yang dibahas sebelumnya. Dapat dikatakan, paradigma ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Tujuan metode arkeologis ini adalah menerapkan serangkaian diskusi yaitu sistem wacana, serta menentukan suatu rangkaian dari awal sampai akhir bagi pemikiran Foucault. C. Ada peluang riset akuntansi. Yang pertama, audit. Suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi perilakuan selama tahun 1950 sampai dengan 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembentukan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi perilakuan. Libby dan Frederick pada tahun 1990 menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai bagaimana pengaruh memori dalam pembuatan keputusan pencerminan dari riset terakhir dan riset mendatang merupakan fokus terhadap yang pertama ada karakteristik pengetahuan yang dihubungkan dengan pengalaman, meliputi bagaimana pengalaman itu diperoleh. Yang kedua ada pengujian atas bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasional atau lingkungan. Yang ketiga ada pengujian pengaruh kinerja terhadap pengetahuan yang berbeda. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Beberapa publikasi menunjukkan bahwa riset akuntansi perilakuan dalam bidang akuntansi keuangan jumlahnya terbatas sehingga sulit diidentifikasikan. Secara jelas, pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya
permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengendalikan teori agensi seperti insentif dan variabel asimetri informasi. Domain pengetahuan khusus merupakan karakteristik akuntansi manajemen dan si pembuat keputusan yang menggunakan akuntansi manajemen dengan variabel lingkungan organisasi yang menjalankan peluangan riset akuntansi perilakuan dalam bidang akuntansi manajemen dengan variabel-variabel tersebut yang meliputi interaksi dan variabel kognitif. Riset akuntansi perilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan sub-bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Yang keempat, ada sistem informasi manajemen. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Informasi akan mendorong penggunaan keunggulan teknologi saat ini, pencitraan data, jaringan, dan akses data dinamis melalui sistem pengoperasian menjalankan pertimbangan atas peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem akuntansi. Yang kelima ada perpajakan. Pada bagian lain, dengan mendasarkan pada teori agensi, riset menemukan bahwa subjek memilih sendiri kontrak pekerjaan menurut faktor yang sesuai dengan kompensasi yang diharapkan wajib pajak dapat mempengaruhi kemungkinan audit secara efektif melalui keputusan pelaporannya. Potensi lain untuk riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perbijakan dan audit merupakan studi perilaku yang jarang dilakukan. Yang keenam ada pertumbuhan riset dan perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Dickman pada tahun 1998 memilih untuk menentukan presentase penulisan dan artikel yang diterbitkan oleh dua jurnal utama yaitu Journal of Accounting Research dan The Accounting Review. Terdapat beberapa kombinasi dari tiga faktor utama berikut. Yang pertama ada para peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal di atas. Beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Dan terakhir, minat pembaca pada bidang ini telah meningkat. D. Perkembangan terakhir. Fokus riset akuntansi perilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasional terhadap perilaku. Penekanan pada variabel psikologi adalah konsisten dengan sifat profesional dari akuntansi dan produknya sebagai input dalam pembuatan keputusan. Karena perbedaan antara subbidang dalam penekanan tersebut terletak pada karakteristik psikologi pemakaiannya. Dibandingkan dengan penyusun, maka fokus audit khususnya adalah pada auditornya dibandingkan terhadap pemakai laporan audit. Demikian pula dengan perbedaan dalam fokus topik tersebut antara subbidang akuntansi. Terakhir ada teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Untuk menguraikan cara perusahaan mengadopsi seperangkat tujuan serta cara perusahaan mengawali penyelesaian dan pencapaian memerlukan suatu pemahaman yang mendasar atas keputusan dan proses penyelesaian masalah dengan pasti. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut. Yang pertama ada hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua ada penentu batas dan pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga adalah perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengejaan kata yang kurang sempurna, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.